Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan petinggikanlah kecerdasanku. Amin. Baiklah anak-anak, buka buku paketnya halaman 43. Halaman 43 ini adalah kita menteladani kisah Nabi Ilyasa. Sebagaimana dalam Al-Quran disebutkan, wa Ismail wa Yasa wa Yunus wa Lut wa kullam faddalna 'alal 'alamin. Dan Ismail, Ilyas, Yunus dan Lut masing-masing kami lebihkan derajatnya atas umat di masanya. Quran surat Al-An'am 86. Silakan dibaca dulu ya. Nabi Ilyas adalah keponakan Nabi Ilyas. Ia pernah bersembunyi bersama Nabi Ilyas di gunung untuk menghindari bala tentara Raja Balabak. Setelah Nabi Ilyas meninggal dunia, Ilyas menggantikannya dalam mengurusi kaumnya. Allah menjadikan sebagai nabi setelah Nabi Ilyas. Nabi Ilyas melanjutkan misi pamannya sampai akhir kaum Nabi Ilyas kembali taat kepada Allah. Selama masa kepemimpinan Nabi Ilyas, kaum Bani Israel hidup rukun, tentram, makmur karena berbakti dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi setelah ia wafat, kaum Bani Israel kembali durhaka kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Hari demi hari mereka semakin kufur kepada Allah sehingga mereka dijadikan dilanda kesengsaraan pada saat-saat itu ya. Jadi ini adalah berikan contoh kepada kita sesuai dengan yang Allah firmankan dalam Al-Quran. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Seandainya engkau syukur kepadaku, syukur itu dengan cara apa? Itu dengan syukur kita itu dengan cara melakukan semua perintah Allah, menjauhi apa yang dilarang. Dan itu pun untuk keselamatan diri kita juga. Contoh, kita diberikan kesehatan, luas rezeki, rumah mewah, rezeki banyak, itu juga kenikmatan. Hidup rukun, tentram, damai, bahagia, itu kenikmatan. Cara mensyukurinya adalah dengan selalu mentaati semua perintah Allah dan menjauhi larangannya. Jangan hanya karena, bukan sebaliknya, bukan kufur nikmat. Itu orang kufur nikmat itu contoh diberi kesehatan, luas rezeki, malah dipakai main-main, dipakai hal-hal tidak bermanfaat, malah dipakai maksiat. Itu adalah salah satu tidak mensyukuri nikmat. Dan kata Allah, kalau tidak mensyukur nikmat, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangat pedih. Itu juga yang dialami oleh Bani Israel ketika mereka kufur nikmat, itu tidak mensyukur nikmat, hidup terserah sendiri, tidak mengikuti ajaran agama yang lurus. Mereka kemudian dilanda kesengsaraan. Gitu juga dalam diri kita kalau tidak bersyukur, yang tadi Bapak katakan, misalnya tidak mensyukur nikmat, niscaya kesusahan itu akan melanda kita. Seperti itu. Kemudian pelajaran yang perlu dipetik adalah Nabi Ilyas adalah pelanjut kekuasaan Nabi Ilyas. Dalam hal dakwah ini mengajak kepada kebaikan itu jelas harus ada pelanjut atau penerus. Kalau di suatu kampung kita ada seorang yang selalu menjajak kepada kebaikan dan keburukan, kemudian
meninggal dunia misalnya, maka kita harus bercita-cita, atau bila perlu kalau bisa kita bisa menggantikannya, harus ada yang menggantikan. Dalam amal ma'ruf nahi mungkar itu harus ada di setiap tempat. Karena apa? Karena kalau sudah tidak ada ya bahaya, maka akan diisi oleh orang-orang yang mengajak kepada keburukan. Kemudian Nabi Ilyas mampu menciptakan kaumnya hidup rukun, tentram dan makmur karena berbakti dan bertakwa kepada Allah. Itu pun orang yang mengajak kepada kebaikan itu harus orang yang baik. Kita sebelum mengajak orang, kita harus baik dulu agar apa? Yang diajak oleh kita kepada kebaikan dia bisa ikut. Karena apa? Karena didahului dengan tauladan yang baik. Tauladan yang baik yang setelah sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasul. Sebelum mengajak selalu memberikan contoh dulu. Sebelum melakukan, mengajak dia setelah melakukan kebaikan itu ya. Kemudian ketaatan kepada Allah dan Rasul pasti membawa kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Nah, harus diingat, dicamkan dalam hati, diyakini dalam hati bahwasannya ketaatan kepada Allah dan Rasul itulah yang akan menjadikan kita bahagia, tentram, hidup di dunia maupun di akhirat. Tidak yang lain. Karena yang lain adalah semu. Kebahagiaan yang semu. Misalnya kita berpikir setelah punya harta itu bahagia. Ternyata tidak. Semakin punya harta, masalah pun datang banyak. Misalnya kita dengan berpikir dengan punya pacar, istri cantik, kita akan bahagia. Belum tentu juga. Kalau dia tidak solehah, bagian itu adalah satu-satunya adalah dengan mengingat Allah, yaitu taat kepada Allah dan Rasul. Itulah kebahagiaan yang hakiki, yang tidak akan menimbulkan sakit hati di kemudian hari. Yang ada adalah kebahagiaan yang hakiki di awal dan di akhir. Ini aja yang Bapak dapat sampaikan. Untuk tugasnya tulis saja ini bagian dari ini kisah teladan Nabi Ilyas ya. Tulis ini aja, kisah teladan Nabi Ilyas saja. Ini yang Bapak dapat sampaikan. Mohon bila kesalahan. Bila itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.